21045. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pekabaran Injil yang ada di Timor. Selamat menyaksikan. Perkembangan pekabaran Injil di Timor. Pada awalnya Nusa Tenggara Timur dikenal dengan sebutan Timor, yang mencangkup pulau-pulau di dalam Nusa Tenggara Timur tersebut. Pulau-pulau di dalam Nusa Tenggara Timur itu meliputi Pulau Sabu, Rote, Alor, Flores, Timor, dan juga Pulau Sumba, yang biasa atau yang sering dikenal dengan sebutan Flobamora. Wilayah tersebut terkenal sebagai penghasil kayu cendana dan menjadi pusat perdagangan. Permulaan tumbuhnya gereja di daerah tersebut yaitu pada saat kedatangan bangsa Barat ke Nusa Tenggara Timur, di mana Belanda dan Portugis didorong oleh kekristenan dan rempah-rempah serta politik yang ada di sana. Di Nusa Tenggara Timur, daerah-daerah mayoritas agama Katolik merupakan hasil dari bangsa Portugis, yaitu daerah Flores, TTU, dan Belo. Pada tahun 1556, seorang pater bernama Pater Antonio Tavera yang merupakan misionaris pertama di TTU, ia mulai usaha misi pekabaran Injil di wilayah NTT dengan membaptis 500.000 orang di Pulau Timor serta banyak orang di Larantuka dan sekitarnya. Pada tahun 1562 dikirim lagi para bruder untuk membantu dalam pekabaran Injil tersebut. Pada saat itu, orang yang ingin dibaptis hanya mempelajari kredo, pengakuan dosa, doa Bapa Kami, Salam Maria, dan 10 perintah. Pada saat itu, mereka lebih menekankan pada kuantitas bukan kualitas. Kemudian, pater-pater dan para awam mengirimkan lagi 2 orang pemuda untuk melanjutkan pendidikan di Malaka dengan tujuan agar ketika mereka kembali ke Solor, mereka dapat memberikan pengajaran yang baik kepada kaum masyarakat di Solor. Pada abad ke-17, Portugis mengalami tantangan, di mana kedatangan bangsa Belanda yang mendirikan bentengnya di Kupang. Pada tahun 1613, Belanda masuk ke wilayah NTT dan merebut benteng di Solor. Misi dalam pekabaran Injil semakin mengalami perlawanan sehingga terbentuknya 2 golongan, yaitu golongan Paji dan golongan Demon. Nah, golongan Paji ini beragama suku dan Islam yang berpihak kepada Belanda, sedangkan golongan Demon beragama Katolik berpihak kepada Portugis. Pada saat itu, keadaan yang terjadi di Solor sama dengan keadaan Maluku pada setengah abad silam. Pekerjaan Zending di Pulau Timur dimulai saat pendeta pertama di Solor berusaha menghubungi Raja Kupang di Timor yang juga telah berunding dengan orang-orang Portugis mengenai peralihan agama. Namun mereka tidak berpindah agama walaupun hanya mengizinkan orang-orang Belanda membangun benteng. Pada tahun 1614 sampai 1814 merupakan masa yang paling panjang saat pekabaran Injil di Timor dan sekitarnya. Pada saat itu, seorang pendeta bernama Pendeta Cornelis Kesekin yang tiba hanya mendapat 10 orang Kristen di Kupang, dan ia berhasil memperbanyak jumlah orang Kristen menjadi 59 orang. Namun dengan cuaca di Kupang yang sangat panas, mengakibatkan gangguan kesehatan pendeta tersebut sehingga ia meninggal dunia. Pada saat itu terjadinya kevakuman. Nah, pada masa kevakuman, Raja Rote berlayar ke Jakarta dan meminta seorang misionaris untuk merintis kekristenan di Rote. Dan mereka memberikan seorang misionaris yang bernama Rain Le Brian di Timor sehingga kekristenan meluas ke Babau dan ke TTS.